sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Lutfiah, SPDI CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kelakah, Kabupaten Lumajang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Ibu Lili Sulistiana MMPD selaku pimpinan saya di SMP Negeri 2 Kelakah. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Ini Bu, tujuan saya untuk wawancara kali ini adalah terkait dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak di modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini Ibu sebagai pimpinan saya gitu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut. Yang pertama, selama panjenengan menjadi pimpinan, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ya, terkait dengan kegiatan ini berarti dilema etika kan? Dilema etika ini adalah tentang kegiatan yang sama benarnya, sama beratnya, sama-sama kita memerlukan ini, tapi kita harus bagaimana kita mengambil suatu keputusan, gitu ya. Kemudian, terkait dengan ini kita ya harus kembali kepada tujuan pendidikan yang ada di sekolah kita, terutama mana hal-hal yang perlu didahulukan. Karena ini sama-sama benarnya, ditimbang kok sama. Kita kembali kepada regulasi atau peraturan-peraturan yang ada, yang mana dalam kegiatan ini ya harus diidentifikasi. Nah, ya kita tentang apa misalnya ini, gitu ya. Kepada siapa kita harus menjalankan kegiatan ini? Apakah dilema yang ada di siswa atau di guru atau di tenaga pendidikan? Sehingga dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sini Bu, jadi terutama di SMP 2 Kelakah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Contohnya misalnya dalam saat ini di sekolah kita atau di lingkup pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang, karena dalam masa penataan tenaga, misal satu contoh ya, melaksanakan penataan tenaga di bidang GTK saat ini, seperti di sekolah kita khususnya, selama 3 tahun saya berada di sini, saya mengalami peristiwa berkurangnya tenaga pendidikan ataupun tenaga pendidik, karena ada yang pensiun, ada yang meninggal dunia, ada yang mengundurkan diri. Nah, sementara siswa kita sejumlah 21 rombel. Nah, ini dengan berkurangnya tenaga pendidik ini tadi, kita kan harus pandai-pandai bagaimana mengatur supaya kita tidak melaksanakan suatu pembiaran kepada para siswa. Nah, seperti yang pada kalau tidak salah pada peraturan atau waktu bahwa jam mengajar guru itu kan minimal 24, maksimal 40 jam pelajaran dalam 1 minggu. Sehingga dengan berkurangnya tenaga pendidik ini, kita dibatasi untuk merekrut tenaga terkait dengan penataan ini, ya kita maksimalkan tenaga yang ada di sekolah. Kalau toh ada, ini berarti sifatnya namanya tenaga ahli yang masih belum tercover di dalam AGTK gitu. Dan pembagian jam mengajar tadi itu ya kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Karena sebelum mencapai 40 jam pelajaran, kita masih bertugas di situ gitu dalam melaksanakan. Sehingga sepandai-pandainya kita memanfaatkan waktu seefektif mungkin, sehingga seandainya ada dari Bapak Ibu guru itu yang memiliki jumlah jam ngajar lebih dari 24,
Yang penting jangan sampai overload lebih dari 40, jelas ini sudah melebihi gitu. Ini terkait dengan kegiatan pemenuhan jam mengajar dari GTK. Langkah yang kedua itu kita bisa menggunakan MUU. Jadi kita menawarkan kepada sekolah-sekolah yang masih membutuhkan jam mengajar. Nah, sehingga beliau-beliau kita himbau, kita tawarkan kepada sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang masih membutuhkan jam mengajar. Sehingga di sini masih ada peluang Bapak Ibu guru ini sudah banyak jumlah jam mengajarnya, maka waktu pembelajaran yang lebih itu katakan lebih dari 24 itu kita bisa menolong sesama. Jadi kalau dari sekolah SMP A misalnya kekurangan jam mengajar, kemudian siswanya sedikit, jumlah belajarnya kurang, untuk bisa kerjasama MOU dengan kita. Yang jelas semua itu juga ada rekomendasi atau persetujuan dari GTK Kabupaten Lumajang gitu, terkait dengan kebutuhan guru jumlah jam mengajar. Itu terkait dengan masalah yang GTK tadi, Ibu. Iya. Kemudian kalau misalnya masalah yang bersifat umum misalnya juga sama-sama benar juga, apa ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan, prosedurnya. Yang jelas kita itu berada dalam satu lembaga yang tidak bisa hidup sendiri. Kita punya tenaga yang ada di dalam, ada tenaga pendidikan, ada tenaga pendidik. Ya kita rapat. Jadi kita rapat bersama, kita identifikasi masalahnya apa. Nah, dari sana kita bisa mencari suatu keputusan atau permasalahan itu apa. Kita bicarakan bersama dengan tim yang ada di sekolah, sehingga kita tidak apa kalau katanya orang Jawa itu tidak karbinan, tidak karbi diri gitu ya. Jadi kita juga memanfaatkan orang yang dari sekolah. Kemudian berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Musyawarah. Dari identifikasi permasalahan apa kita musyawarahkan di sekolah, sehingga di sini dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah itu tidak membias, tapi bisa mewujud, bisa dilaksanakan, diterima bersama dalam satu sekolah atau di lembaga ini, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dikucilkan, tapi beliau-beliau punya hak untuk menyampaikan pendapat atau menyanggah suatu pendapat kalau memang tidak sesuai dengan pendapatnya. Yang jelas ini kita harapkan ada suara bulat dalam menentukan suatu keputusan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Ini kalau di sekolah. Kalau memang membutuhkan suatu kegiatan yang luas, lepas dari masalah internalnya dari sekolah, misalnya kita memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga, apa dengan komite atau dengan perusahaan atau dengan dunia usaha, industri. Nah ini pun juga kita tetap di sekolah itu ada tim, sehingga kegiatan-kegiatan ini ya tidak diselesaikan diri sendiri, tapi melibatkan beliau-beliau yang ada di luar kita sebagai pihak ketiga, apakah juga alumni misalnya gitu. Kemudian berikutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ya manakala dari tim ini tidak segera atau tidak sepaham atau namanya masih ada yang bersitegang urat untuk mempertahankan ide pendapatnya, sehingga ini dalam menyelesaikan suatu masalah ini tidak langsung dread gitu, tapi masih dipertimbangkan lagi, cari solusi lagi gitu, sehingga memang kita harus jelas tentang permasalahan apa yang akan kita hadapi, sehingga masing-masing anggota itu tahu tentang permasalahannya,
fokus pada permasalahannya dan permasalahan tidak. Jadi tantangannya di sini adalah perbedaan pendapat gitu ya. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah etika atau langsung diselesaikan waktu itu juga atau bagaimana? Punya prosedur lain yang dijalankan? Terkait dengan kegiatan ini fleksibel. Jadi kalau memang ada terkait dengan pembelajaran misalnya, di sini sudah ada kombel. Nah, ini tempat kita berdiskusi. Jadi suatu wadah di mana kalau kita ada permasalahan selain tentang mata pelajaran yang kita hadapi, mungkin ada masalah-masalah yang lain terkait dengan ini, kita bisa membicarakan ini dalam kegiatan kombel. Ini terjadwal 1 minggu 2 kali, setiap hari Selasa dan hari Rabu. Tapi seandainya ada permasalahan di luar itu yang sangat urgen dan permasalahan itu misalnya menyangkut pada pribadi seseorang, nah ini kan saya tidak membuka dalam kegiatan floor, tapi kita panggil tersendiri insidental tergantung dari situasi dan kondisi. Sehingga apalagi kalau ini sifatnya rahasia, kan tidak mungkin saya harus mencatatkan masalah dengan rahasia. Fleksibel lihat masalahnya gitu ya. Kemudian berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pengetahuan ada, karena di sini ya tim tadi itu Bu, tim itu kan juga kita tidak langsung siapa yang kita jadikan tim ya, kan ada pada tentang kesiswaan kah, tentang humas kah, tentang ini. Nah ini kan ada timnya sendiri, sehingga dalam hal kegiatan-kegiatan beliau berani fokus pada tugas tanggung jawabnya. Sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan politik misalnya ada bidang keagamaan, masalah olahraga, tidak penting saya langsung melibatkan pada politik sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam hal mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, kita bisa mengetahui tentang kurang lebihnya masalah dilema, mana yang harus didahulukan ya. Walaupun ini sama beratnya, tapi pasti ada yang paling urgen kan gitu ya. Yang pertama dalam hal kepentingan umum harus ada di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu yang kita lakukan dengan regulasi-regulasi yang ada, dan kolaborasi, kerjasama, gotong royong, dan melibatkan orang lain dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih Ibu atas waktunya tadi tentang pengambilan keputusan ini Bu. Sama-sama Bu Lutfi, mohon maaf sudah ada kekurangan. Semoga ini akan menambah wawasan kita. Demikian tadi kegiatan wawancara kita bersama dengan Ibu Dr. Andari Sulistiana MMPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kelakah, tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kelakah, Kabupaten Lumajang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya bersama dengan Bapak Burhan Mahbub MPDI, Kepala SMP 1 Atap Sombo, Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam. Ini Pak, tujuan saya datang kemari ingin berwawancara terkait dengan tugas pendidikan guru penggerak saya di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya ya Pak. Ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak ya. Ada 8 hal Pak di sini Pak.
Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, kita melihat secara umum kasus itu lebih manfaat kemana. Jadi misalkan ada dua pilihan, dua keputusan yang harus diambil, kita harus menganalisis semuanya, mana yang lebih manfaat, mana yang kurang manfaat. Jadi identifikasi gitu ya Pak? Identifikasi dulu. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau saya pribadi memakai metode konsepnya bersama, yakni kita kumpulkan, kalau itu berkenaan dengan hajat banyak orang, kita kumpulkan semua dewan guru, kita cari pandangan letak masalahnya apa. Jadi mereka menyampaikan masalah-masalah apa yang dihadapi. Jadi menjadi bahan pertimbangan. Sebelum saya memutuskan, saya tanya dulu kepada rekan-rekan yang notabene kan sangat dekat siswa kalau itu berkaitan dengan siswaan. Jadi kita musyawarahkan, kita tanyakan dulu letak permasalahannya bagaimana. Jadi kita tanya dulu, kemudian saya minta tanggapan pada teman-teman hal itu, sehingga saya dari berbagai tanggapan itu bisa memutuskan yang terbaik dari yang lain. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah pertama, satu, mengidentifikasi masalah. Kita tanya dulu apa permasalahan yang ada, kemudian faktor-faktor yang menyebabkannya bagaimana. Setelah tahu itu, kita coba untuk salah satu solusi. Jika solusi tidak hanya satu, tapi solusi itu bisa lebih dari satu. Kemudian kita analisa juga yang pas untuk mengatasi masalah itu apa. Kalau misalkan satu solusi kita tidak bisa, berarti solusi yang kedua. Ibaratnya banyak jalan menuju Roma. Jadi gak satu metode yang harus kita ambil, tapi kita coba jajaki dulu. Yang pertama bisa, berarti lanjut. Kalau misalkan belum, berarti kita pakai cara yang lain. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Satu, lebih-lebih ini pendekatan. Kita harus buka wawasan kita, buka hati kita. Jadi kita cari informasi sebanyak mungkin. Ibaratnya Allah menciptakan dua telinga, jangan satu sumber kita dapatkan, tapi berbagai sumber, sehingga berbagai sumber kita bisa ambil kesimpulan, sehingga mengantisipasi ketimpangan. Jadi kalau kita banyak sumber, banyak pendapat, sehingga kita bisa meramunya mana yang terbaik untuk solusi yang bisa kita ambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang suatu keputusan pasti ada resikonya masing-masing, tapi paling tidak kita meminimalisir resiko tersebut. Jadi kadang ada hal yang harus kita pilih dari yang terbaik di situ dengan cara apa ya? Tadi mencari beberapa informasi mana yang pas. Kalau misalkan kita memutuskan A begini, resikonya bagaimana? Yang terpenting kemanfaatan, antara manfaat sama mudarat kita lebih banyak manfaat. Memang sih kadang ada sama-sama penting, tapi kita harus lebih mana yang mementingkan. Jadi lihat aspeknya, segala aspek, mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah, atau misalnya atau langsung diselesaikan pada waktu itu juga, atau punya jadwal-jadwal tertentu?
Kalau jadwal itu insidental karena masalah itu kadang tidak bisa terjadwalkan. Jadi sewaktu-waktu itu harus diputuskan, kita putuskan. Tapi kalau misalkan masalah itu bisa kita tunda, artinya mencari solusi yang terbaik, kita cari referensi dulu, baru kita putuskan. Tapi kalau misalkan itu emergency yang harus segera mungkin diputuskan, kita putuskan dengan berbagai macam pertimbangan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini khususnya? Ya, sebagai kepala sekolah jelas punya kerjasama dengan guru yang lain, tidak serta-merta langsung memutuskan, tapi kalau tidak kita bagi teman-teman di situ sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan tentang kesiswaan, ya kita koordinasi dengan kesiswaan. Kalau berkaitan dengan permasalahan di kelas, kita koordinasi dengan wali kelas. Kalau misalkan itu di wali kelas tidak mengatasi ke BP atau ke BK, baru kita koordinasi dengan BK. Jadi tetap kita koordinasi, kita libatkan rekan-rekan guru yang sangat berhubungan langsung dengan siswa. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di dilema itu? Pembelajaran yang bisa diambil, satu, kita harus bisa memutuskan suatu permasalahan, kita harus tahu dampak resikonya, kita harus klasifikasi juga mana yang baik, mana yang kurang. Jadi kita betul-betul mempertimbangkan permasalahan itu, tidak secara merta kita langsung putuskan, tapi paling tidak kita menimbang berbagai macam persoalan, faktor-faktor yang mempengaruhinya bagaimana, sehingga yang diambil keputusan itu betul-betul sudah mengalami prosedur yang ada, tidak merubah langsung putuskan, tapi tahu alurnya. Yang kedua, membuat kita belajar bagaimana memutuskan segera mungkin kalau misalkan itu emergency. Terima kasih Bapak, ini sangat Sama-sama. ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya, terutama di dalam hal pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat terutama bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.